Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Akhwati wa akhwati fillah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita. Kemarin kita sudah menyelesaikan sunnah-sunnahnya wudu. Sekarang kita sampai pada fasal yang baru. Fasal. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal gha'iti. Istinja atau membersihkan atau bersuci adalah wajib minal bauli wal gha'iti. Setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, kembali lagi bahwa ketika kita mengatakan wajib atau sunnah atau rukun atau syarat atau sah atau batal, itu tentu harus merujuk kepada dasarnya. Jadi dasarnya apa? Mengapa kok dikatakan wajib istinja itu atau bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar? Ihtajjalahu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-musannif di sini berhujjah mengapa kok secara sharih dinyatakan wajib. Yaitu pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yastanji bi thalathati ahjar, dan hendaknya dia beristinja dengan 3 buah batu. Wa huwa amrun wa zahiruhu al-wujub. Nah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang selesai buang air itu hendaknya beristinja. Nah, sigot yang digunakan di dalam riwayat ini adalah sigot fi'il mudhari' ditambahkan dengan lamul amri, yang itu punya kekuatan yang sama dengan fi'il amr. Nah, perbedaannya kalau fi'il amr itu yang diajak bicara, mukhatabnya, audiennya itu adalah orang kedua. Nah, kalau audiennya yang diajak bicara atau yang diperintahkan itu adalah orang ketiga, maka menggunakan fi'il mudhari' dan kemudian didahului dengan lamul amri. Wal yastanji bi thalathati ahjar. Jadi kalau orangnya ada di depan sama dengan istanji. Istanji bi thalathati ahjar. Karena orangnya tidak ada di hadapannya, maka perintah ini disampaikan oleh orang kedua kepada orang ketiga yang menerima perintah. Nah, wa huwa amrun, maka ini masuk kategori perintah. Wa zahiruhu al-wujub, dan perintah itu pada dasarnya adalah menunjukkan wajib. Itu dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'iti falyadhhab ma'ahu thalathata ahjar yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu." Jika salah seorang di antara kalian itu pergi hendak membuang air besar, BAB, falyadhhab ma'ahu thalathata ahjar, maka hendaknya dia membawa 3 buah batu, yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu, di mana dia nanti bersuci atau membersihkan sisa kotoran dari BAB itu dengan 3 buah batu yang dibawa itu. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Daraqutni wa Ibnu Majah bi isnadin sahihin. Nah, dasar yang kedua itu juga begitu. Ini adalah satu perintah. Jadi perintah untuk membawa batu dan kemudian batu itu digunakan untuk membersihkan sisa kotoran setelah buang air besar. Nah,
Tentu saja, kenapa kok yang diperintahkan itu dibawa kok batu? Itu sesuai dengan konteksnya, konteks zamannya, konteks tempatnya. Nah, nanti tentu saja benda-benda lain yang semakna dengan batu, yang memiliki manfaat atau memiliki sifat karakter yang mirip batu dalam hal membersihkan, itu juga bisa disamakan dengan batu. Kalau zaman sekarang orang sudah membuat secara khusus benda yang untuk membersihkan setelah BAB atau setelah buang air kecil. Jadi ada tisu yang khusus dibuat untuk itu memang, ya. Wa qauluhu minal bauli wal ghaiti yu'khadhu minhu annahu la yajibu minar rihi bal qala al ashab la yustahab. Nah, kemudian karena pernyataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menggunakan lafal minal bauli wal ghaiti ketika dia setelah selesai melakukan buang air besar dan buang air kecil, maka kedua pernyataan BAB dan BAK, buang air kecil dan buang air besar, maka di luar yang kedua itu tidak wajib membersihkan seseorang itu. Contohnya apa? Ketika yang keluar itu hanya angin, maka dia tidak wajib istinja. Bal qala al ashab la yustahabbu. Bahkan sunnah pun tidak. Jadi kalau orang habis buang angin, ya, maka tidak disunahkan istinja, tidak diwajibkan istinja, bahkan juga tidak disunahkan. Bal qala al-Jurmani innahu makruh, bahkan malah dimakruhkan. Kenapa? Yang buang-buang aset, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Jadi kalau hanya kentut ya tidak usah dibersihkan, ya. Qala Asy-Syaikh Nasr, innahu bid'atun wa ya'samu bihi. Bahkan Syekh Nasr itu mengatakan kalau ada orang yang cebok setelah kentut, ini perkara bid'ah, perkara baru yang sebelumnya itu tidak ada dasarnya sama sekali. Wa ya'sam, justru malah berdosa. Jadi tingkatannya itu kan gini ya. Pertama itu yang paling tinggi itu kan wajib, harus dikerjakan. Kemudian yang tingkatan keduanya mustahab, sebaiknya dikerjakan. Kemudian yang ketiga adalah makruh, tidak boleh dikerjakan. Yang sebaiknya ditinggalkan. Kemudian yang keempat itu justru harus ditinggalkan. Ketika dia dikerjakan, maka justru malah berdosa. Ya. Kenapa? Karena mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Dan ketika seseorang mengerjakan sesuatu, itu dia minimal itu akan membuang waktu, membuang energi, membuang sumber daya. Ya, membuang sumber daya. Sumber daya apa? Ya alat yang dipakai untuk membersihkan itu. Tidak kena cuman kentut kemudian diceboi, atau kentut kok cuman kemudian dibersihkan dengan tisu misalnya, kan buang-buang tisu, ya. Innahu bid'atun wa ya'tamu bihi. Qala An-Nawawi fi Syarh Al-Muhadzab, amma qauluhu bid'atun fa sahihun. Nah, ini kemudian pernyataan Syekh Nasr ini didukung oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Beliau menyatakan amma qauluhu bid'atun fa sahihun. Jadi pernyataan Syekh Nasr bahwa cebok dari kentut itu disebut dengan tindakan bid'ah, itu adalah pernyataan yang benar. Wa amal ismu salah, tetapi Al-Imam An-Nawawi tidak sepakat bid'ah yang ada dosanya. Ya. Jadi menurut Imam Nawawi, cebok dari kentut itu bid'ah, tetapi dia tidak berdosa. Illa ayya'taqida wujubahu ma'a ilmihi bi'adamihi, kecuali dia akan menjadi dosa kecuali begini. Kecuali dia melakukan itu dan dia meyakini bahwa ini adalah sebuah perintah, padahal ini tidak ada perintahnya. Jadi kalau karena kebodohannya, ya nggak apa-apa. Karena ketidaktahunya, tidak apa. Ya. Tapi kalau dia sudah tahu tidak diperintah, tetapi dia tetap menjalankan itu, maka itulah yang masuk kategori dosa. Jadi orang kentut tidak usah cebok, ya, merepotkan saja itu. Ya. Wa qala Ibnu Ar-Rif'ah,
idza kana al-mahallu rabban yanbaghi an yaji'a fi wujubi al-istinja' minhu khilaf bina'an ala najasati dukhani an-najasah. Nah, kemudian Ibnu Rif'ah menyatakan idza kana al-mahallu rabban. Nah, beda halnya kalau seandainya kentutnya itu kemudian mengakibatkan di sekitar lubangnya itu menjadi basah. Ya, menjadi basah. Maka mestinya ini ya wajib istinja atau tidak. Ya. Itu wajib istinja atau tidak itu berdasarkan khilaf yang terbangun atas apa? Atas apakah asap dari benda yang najis itu juga najis. Jadi kelembapan yang keluar dari atau yang diakibatkan oleh gas yang keluar itu dikiaskan dengan asap benda yang najis. Jadi benda najis itu kalau dibakar asapnya itu najis apa tidak? Nah, khilaf yang seperti itu dibawa kepada khilaf apakah wajib istinja atau tidak. Ketika orang mengatakan bahwa asap barang najis ketika dibakar itu adalah najis, maka itu juga akan mengatakan apabila kentut dan kemudian uapnya itu membasahi sekitar lubang di situ, maka itu juga wajib istinja, begitu. Kama qila bimithlihi fi tanajjusi at-taub alladhi yusibuhu wa huwa rabbun. Nah, begitu juga ini pernyataan ini berlaku juga apabila gasnya itu yang kemudian mengakibatkan basahnya baju atau celana yang dipakai, maka apakah itu menjadi najis? Itu sama khilafnya seperti itu. Ya, sama khilafnya seperti itu. Ya. Tsumma qala wa qad yujabu bi annahu la yazidu 'ala al-baqi 'ala al-mahalli ba'da al-istijmar. Kemudian dinyatakan ya itu enggak wajib juga kalau misalnya orang habis kentut. Ini mesti harus diperiksa dulu, kan repot sekali. Repot sekali. Kalau di sekitar lubangnya itu basah, maka dia wajib istinja. Atau di celana yang dia pakai kemudian basah, tapi basahnya bukan karena keluar benda cair atau benda padat, karena kalau keluar benda cair atau benda padat maka itu termasuk buang air besar. Jadi ini kentut, tetapi kentutnya itu tentu beruap, ya tentu beruap. Nah uapnya itu kalau sampai basah, ini sekali lagi ini adalah sesuatu yang khilaf. Ada yang mengatakan kalau basah wajib istinja. Itu dikiaskan dengan atau disamakan dengan mereka yang mengatakan bahwa asap dari benda najis yang dibakar itu najis juga. Nah, kalau yang mengatakan bahwa asap dari benda najis yang dibakar itu tidak najis, maka di situ juga tidak mengatakan wajib istinja. Nah, kemudian mereka yang mengatakan wajib istinja ini sebenarnya juga tadi itu merepotkan pertama. Yang kedua, bau atau basahnya karena kelembapan gas yang keluar itu tidak lebih dari sisa kotoran setelah istinja. Saya ulang lagi. Orang setelah istinja dengan batu tanpa menggunakan air, atau orang istinja menggunakan tisu tanpa menggunakan air. Tentu di situ masih ada sisa-sisanya. Tidak mungkin orang membersihkan kotoran habis buang air besar menggunakan tisu kok sama sekali bersih sama sekali, itu tidak mungkin terjadi. Pasti ada sisa-sisanya. Nah, begini. Sisa-sisa orang setelah istinja dengan menggunakan 3 batu atau 3 gulungan di tangan gitu, 3 gulungan di tangan tisu. Nah, ketika sudah 3 gulungan itu dilakukan, maka ketika ada sisa itu sudah dianggap suci, Nah, gas yang diakibatkan oleh angin itu tidak lebih dari kotoran akibat sisa tadi itu, atau kotoran yang tersisa dari istinja. Saya ulang lagi ya.
kotoran yang tersisa dari istinja, di mana orang buang air besar, itu jauh lebih kotor daripada gas atau kelembapan yang diakibatkan oleh gas yang keluar, yang kentut itu. Maka ya tidak ada kewajiban dong. Tidak ada kewajiban istinja dari kentut meskipun kentutnya itu mengakibatkan kelembaban. Nah, dan bisa jadi ada juga efek baunya. Namanya juga tempat yang kotor. Oleh karena itu sebenarnya begini. Standar sesuatu itu dikatakan bersih, itu kan tergantung objeknya. Jadi kalau ada orang habis buang air besar, kemudian istinja dengan batu atau dengan tisu atau dengan apa saja, ya, dengan 3 buah batu, ya, itu sebenarnya kan masih ada sisa-sisa kotorannya, tapi itu sudah dianggap bersih. Nah, bersihnya tempat keluarnya itu ya seperti itu standarnya. Nah, jangan disamakan dengan bersihnya tangan. Jadi tidak sama. Jangan disamakan dengan bersihnya muka. Kita saja untuk benda-benda yang kita pakai sehari-hari, jadi antara mobil bersih dengan piring bersih itu berbeda. Berbeda ukurannya. Nah, maka lubang anus setelah istinja, kemudian masih ada sisa, itu dimaklumi. Ya bersihnya lubang anus ya seperti itu. Jangan disamakan dengan bersihnya tangan. Tentu saja berbeda. Jadi standar kebersihannya itu tergantung objeknya. Jangan kemudian dikatakan, oh itu masih kotor. Iya nggak apa-apa, orang dimaklumi oleh syariah. Kan begini. Jadi sesuatu yang diizinkan oleh syarak, ya, sesuatu yang diizinkan oleh syarak, kemudian dari akibat perizinan itu ada efek, ya, maka efeknya itu juga diizinkan. Saya ulang lagi, ini satu kaidah. Sesuatu yang diizinkan oleh syarak dilakukan, dan kemudian dari akibat perizinan itu ada efeknya, maka efek yang timbul itu artinya juga diizinkan oleh syariat. Saya kasih contoh misalnya begini. Kalau ada orang meminjam sepeda motor, kemudian diizinkan, ya saya izinkan kamu pakai sepeda motor untuk perjalanan dari sini, misalnya dari Kelungkung ke Denpasar misalnya. Nah, akibat dari perizinan itu apa? Banyak akibat dari perizinan itu. Bannya berkurang, kampas koplingnya berkurang, kampas remnya berkurang, ya, keausannya bertambah, dan seterusnya. Nah, orang ketika sudah mengizinkan silakan dipakai sepeda motor saya sampai ke Denpasar, dari Kelungkung ke Denpasar, maka efek dari peminjaman tadi itu tidak boleh kemudian diklaim oleh yang punya. Ini gara-gara kamu pinjam, bannya itu jadi kempes, minta ganti. Nggak bisa begitu. Ketika diizinkan artinya, dia sudah tahu kalau diizinkan itu dipakai jalan otomatis pasti bergesekan dan ada kurangnya. Nah, seperti itu. Nah, ketika syariat mengatakan bahwa istinja itu boleh mencukupkan hanya dengan 3 batu. Nah, ketika orang membersihkan hanya dengan 3 batu, kemudian efeknya, akibatnya itu masih ada sisa di lubang anusnya itu, kotoran di lubang anusnya, maka itu sudah diizinkan, sudah dianggap bersih karena syariat sudah mengizinkan, seperti itu. Nah, kalau dikiaskan dengan tadi itu keluar angin, apakah keluar angin yang kemudian mengakibatkan kelembapan. Yang kelembapan itu kemudian berpengaruh pada bau celananya, celana dalamnya misalnya. Maka karena tidak ada perintah istinja setelah buang angin, maka ya tidak usah beristinja. Meskipun efek dari kentut itu kemudian celananya jadi bau. Dan baunya itu sudah kita tahu, itu baunya bau najis itu. Tetapi ketika syariat itu tidak memerintahkan, artinya itu sesuatu yang dimaklumi. Nah, hikmah di balik itu tentu banyak. Apa? Kalau diwajibkan, sulitnya bisa menjadi luar biasa. Kenapa? Karena orang kentut itu beda dengan orang buang air.
Orang kentut itu bisa sering sekali. Orang buang air bisa ditahan, bisa dihitung. Mungkin 1 hari 1 kali, atau ada orang yang mungkin 2 hari sekali, mungkin ada yang 3 hari sekali, tergantung kebiasaan, tergantung apa yang dimakan, kan begitu. Tapi kalau angin, wah bisa setiap saat itu. Ya. Wal afdal. Nah, kemudian yang tadi itu, saya ulang lagi, istinja itu boleh dilakukan dengan cukup 3 buah batu. Atau benda lain yang dikiaskan dengan batu. Dalam hal apa? Benda lain itu dalam hal kesamaannya dalam membersihkan lubang anus dari sisa kotoran. Ya. Wal afdal an yastajmira bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i wa yajuzu an yaktasira 'ala al ma'i